Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih yang sudah, terima kasih, dan yang belum Ibu tunggu ya. Oke, sebelum kita belajar, Tante intinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, lalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Langsung saja kita cek pembahasan soal-soal berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal TKM untuk kelas 5, tema 6, muatan pelajaran IPS dan SBDP yang diselenggarakan tanggal 21 Mei 2019. Oke, yang pertama kita pelajaran IPS dulu ya. Nomor 1, suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya maupun kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya disebut D-interaksi. Nomor 2, salah satu bentuk interaksi masyarakat dengan alam adalah kegiatan reboisasi di tanah yang gundul. Kegiatan tersebut secara tidak langsung berdampak pada tersediaannya cadangan air tanah. Nomor 3, berikut ini yang merupakan contoh hubungan antara makhluk hidup yang dapat mempengaruhi benda mati adalah daerah yang banyak tumbuhannya memiliki cadangan air tanah yang berlimpah. Nomor 4, kemarau panjang dapat berdampak pada menurunnya hasil pertanian. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menanggulangi keadaan tersebut dapat dilakukan dengan C. Melakukan reboisasi. 5, berikut ini dampak negatif dari pembangunan pabrik di kota-kota besar, yaitu B. Berkurangnya daerah resapan air. 6. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam yang berlimpah seperti pada gambar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. 7. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan tersebut termasuk dalam jenis kebutuhan A. Primer. 8. Festival Manee merupakan tradisi menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Tujuan utama dari diadakannya Festival Manee adalah A. Meminta keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Dalam berinteraksi dengan alam, manusia harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kebijakan represif yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan hutan di Indonesia adalah B. Mengawasi kegiatan reboisasi. 10. Gambar kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan adalah C. 11. Para nelayan dapat menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Berikut ini yang merupakan manfaat dibuatnya tempat pelelangan ikan adalah D. Memperlancar kegiatan jual beli ikan. 12. Bolu meranti dapat dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh khas dari Medan. Manfaat oleh-oleh khas dari suatu daerah di bidang sosial adalah C. Mengurangi angka kriminalitas. 13. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya. Di wilayah pegunungan, manusia dapat memanfaatkan wilayah alamnya untuk B. Menanam sayur-sayuran. 14. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah ukiran Jepara ya. Gambar tersebut merupakan kerajinan khas dari daerah B. Jepara. 15. Tujuan utama melakukan usaha adalah untuk memperoleh penghasilan. Selain memberikan penghasilan bagi pemiliknya, usaha juga memberikan penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut merupakan pengaruh usaha dalam upaya pembangunan C. Ekonomi. 16. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sampah ya di sungai ya. Sebutkan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan seperti pada gambar di samping, yaitu dengan mengolah sampah, mengelompokkan sampah, dan mengurangi pemakaian plastik. 17. Batik merupakan kerajinan tangan khas Indonesia yang sudah mendunia dengan berbagai keunikannya. Bagaimana pengaruh keberadaan batik terhadap perkembangan budaya Indonesia? Nah, yaitu melestarikan budaya Indonesia, lalu mengenalkan ke negara lain dan mengharumkan nama Indonesia. Ya, itu adalah pengaruh dari batik.
Oke, selanjutnya SBDP nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, salah satu fungsi gambar cerita adalah A. Memperjelas alur atau isi cerita. 19. Perhatikan gambar berikut. Kesan yang tampak pada gambar cerita di atas adalah C. Seorang ibu yang sangat merindukan anaknya karena memeluk itu ya, ibunya Malin memeluk Malin Kundang. 20. Perhatikan gambar berikut. Teknik pewarnaan yang digunakan pada gambar adalah D. Blok karena ada hitam putih. Kemudian nomor 21, alat yang digunakan untuk menggambar dengan teknik arsir adalah C. Pensil. 22. Perhatikan tabel daftar benda berikut. Kita dapat menemukan gambar cerita pada benda nomor B 1, 3, dan 4, yaitu majalah, koran, dan sampul buku. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Ada gambar angsa dan gambar burung. Analisislah perbedaan dari teknik pewarnaan kedua gambar di atas. Nomor 1 itu dengan teknik basah, ya, biasanya menggunakan cat air atau dengan spidol. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang gambar burung itu ada teknik blok, yaitu dengan teknik kering, biasanya menggunakan pensil warna atau dengan pensil saja hitam putih. 24. Pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari disebut B. Pola lantai. 25. Perhatikan gambar berikut. Tarian tersebut menggunakan pola lantai C. Curve atau melingkar, ya, itu tari kecak. 26. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari atau formasi oleh beberapa penari. Fungsi utama dari pola lantai adalah A. Membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tari. 27. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai di atas yang merupakan pengembangan dari pola garis lurus adalah nomor B 1 dan 3, segitiga dan segi 5. Nomor 2 itu melingkar, ya, nomor 4 juga setengah lingkaran, lalu yang 5 itu zigzag. 28. Dalam sebuah tarian klasik dari Yogyakarta terdapat pola lantai diberikan nama gawang jejer wayang, gawang perang, dan gawang kalajengking. Pola lantai tersebut terdapat dalam tarian B. Tari Bedoyo Semang. 30. Perhatikan gambar berikut. Tangga nada yang digunakan pada alat musik di samping adalah ini gamelan, ya, berarti pentatonis atau yang menggunakan nadanya hanya 5 nada. 31. Perhatikan not angka lagu berikut. Di situ ada lagu Suwe Ora Jamu. Pada lagu di atas menggunakan tangga nada karena ini pentatonis. Suwe Ora Jamu itu lagu tradisional. Kemudian tidak terlalu cepat temponya, berarti ini pelok. Oke, berikutnya nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Di situ ada alat musik dengan tangga nada. Berdasarkan tabel, pasangan alat musik dan tangga nada yang tepat ditunjukkan oleh nomor C 3 dan 4. Harmonika itu diatonis, kemudian saron itu pentatonis. Nomor 33. Contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada slendro. Slendro itu berarti yang lincah, gembira, riang, yaitu adalah A. Cublak Cublak Suang. 34. Lagu yang menggunakan tangga nada pelok itu terkesan C. Tenang. 35. Hari Minggu Edo melihat pertunjukan musik di Jogja Expo Center. Ia melihat ada berbagai macam alat musik. Ia sangat tertarik pada alat musik gamelan dan piano. Namun ia melihat ada perbedaan dari kedua alat tersebut. Bantulah Edo untuk menganalisis perbedaan tangga nada yang digunakan pada kedua alat musik tersebut. Piano dan gamelan. Piano itu merupakan tangga nada diatonis, sedangkan gamelan pentatonis. Lalu piano itu terdiri dari 7 nada, sedangkan gamelan 5 nada. Lalu jarak nada dari piano itu adalah 1,5 nada. Tetapi kalau gamelan itu tidak ada jaraknya, tapi menggunakan urutan nada. Kemudian tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan minor. Yang mayor itu yang bahagia, semangat, dan minor itu sedih dan kurang bersemangat. Sedangkan gamelan dibagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Pelok itu tenang, slendro itu lincah, gembira, riang. Nah, bagaimana? Mudah ya?
Semoga semuanya ternyata nilainya bagus-bagus ya. Sekian saja dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.